pembelajaran 2001-2022 ini diadakan pembelajaran tatap muka. Seyogianya nanti ya kita musyawarahkan bersama kesepakatan ini, misalkan tatap muka secara langsung nanti kita sepakati bersama, jadi ada dasarnya. Kemudian saya minta petunjuknya, sarannya dari Bapak Pengawas bahwasannya di salah satu wali murid saya ini yang di 30 kemarin pembelajaran terbatas aja, kemarin kan saya rolling juga kemarin. Jadi kelas 1, kelas 2 itu sehari, kelas berikutnya itu seperti itu pun saya bikinkan surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa itu mengizinkan untuk tatap muka terbatas atau tidak, setuju atau tidak. Ini salah satu warga di Air Sucian itu wali muridnya ini bahkan sampai sekarang pun tidak menyetujui atau belum menyetujui untuk pembelajaran tatap muka. Kemarin saya rolling aja nggak mau gitu. Tapi anaknya tetap berangkat. Cuman orang tuanya itu ya bersikap tanda tangan. Iya. Nah, pokoknya tidak menghendaki untuk itu. Nah itu nanti mohon petunjuknya. Tetapi sekali lagi pada dasarnya saya juga menghendaki pembelajaran ini diadakan secara tatap muka dengan menerapkan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tentang protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang intinya dari Sabtu sama dengan dengan Super Jaya, hanya saja pengalaman yang sudah berjalan untuk pembelajaran tatap muka yang terbatas kemarin. Dengan kata lain itu anak di rolling kelas 1 mungkin hari apa, kelas 2 hari apa dan seterusnya, itu ada wali murid yang tidak berkenan untuk membuat surat pernyataan bahwa setuju PTM, ya kan? Bahkan sudah saya datangi ke rumahnya. Nah ya, bahkan istilahnya dia tidak mau tanda tangan surat pernyataan. Dengan kata lain, dia sebenarnya tidak mau adanya pembelajaran tatap muka. Nah itu nanti yang kita bahas bersama, ya. Tapi tidak seluruh, hanya satu wali murid saja kan? Iya. Ya, nanti kita bahas bersama. Seandainya ada yang kayak itu, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita mengatasi? Ya, kalaupun nanti harus kepepet, kalau yang tahun kemarin kan caranya kalau memang ada wali murid yang tidak berkenan, berarti murid itu tidak boleh masuk. Dengan kata lain, tetap murid itu belajar dari rumah, kita kendalikan dari sekolah, kan kayak gitu. Nah, itu kalau yang tahun kemarin kan kayak itu seharusnya. Cuman ini tadi dari Pak Sutresno, yaitu anaknya tetap masuk. Hanya nanti memang ya alhamdulillah tidak ada risiko Pak Sutras ya, tidak ada risikonya. Maksudnya apa? Aman-aman saja. Seandainya itu pas kebetulan anak itu laju tertular COVID Pak Joji, berarti kan ada yang COVID, ya kan? Kalau tertular COVID berarti itu walaupun sekecil apapun itu ada risiko untuk sekolah. Nah betul kan Pak? Saya kan nggak setuju. Nah tapi kenapa masih dipaksakan? Nah ini terbukti anak saya sekarang tertular COVID. Nah, itu nanti kita atasi Bapak Ibu. Nah inilah gunanya kita kumpul-kumpul kayak ini. Jadi nggak berarti kita itu nggak ada gunanya kita berkumpul, tapi insya Allah kita ada gunanya. Nah nanti cara ngatasi ya kita bahas bersama. Apa nanti berlaku khusus wali murid yang tidak mau atau tidak bersedia anaknya belajar tatap muka langsung, itu apa kita kasih jalan keluar yang bagaimana bentuknya, kita nanti kita bahas bersama. Ini yang jelas muncul satu masalah, ada wali murid yang tidak berkenan pembelajaran tatap muka. Untuk selanjutnya kami persilakan di mana? Panggung 2. Panggung 2. Silakan. Ini menyikapi tentang belajar tatap muka sesuai yang dijelaskan pertemuan di SMP 5 SDN di bulan Desember tahun November itu ada tahun pelajaran tahun semester genap itu ada tatap muka. Kami sudah mengumumkan ke wali, kami sudah merekam
mempersiapkan SMP 3 SMP 5 di sini kalau nggak salah. di sini ya. Iya, Saya nggak ada. ada di sini. Jadi ada sinyal untuk belajar tatap muka di semester 6 2021 bulan Januari. Kami sudah persiapkan sesuai dengan protokol kesehatan, termasuk tempat cuci tangan segala macam. Alhamdulillah batal. Nah di situ di bulan Februari ini lebih dari 10 siswa, 10 wali murid datang ke sekolah. Saya yang kena marah. Kenapa tatap muka nggak jadi? Bahkan yang terakhir di bulan akhir Februari itu komite datang ke sekolah. Ada bukti di buku tamu itu ada, mengisi buku tamu, menginginkan belajar tatap muka. Apa jawaban kami dari sebuah sekolah? Kami belum berani karena petunjuk dari pemerintah belum mengizinkan belajar tatap muka, dan kami memberanikan diri atas petunjuk Pak Pengawas kalau nggak salah waktu itu untuk belajar tatap muka di bulan Maret. Nah itu baru mulai kami berani yang sifatnya bergilir, satu hari itu 2 kelas, sehingga satu kelasnya dalam seminggu itu 2 kali ketemu. Dan yang kemarin kami juga rapat dalam komite juga mendengar dari televisi bahwa di tahun 2021, tahun ajaran 2021-2022 di bulan Juli ini mau belajar tatap muka. Maka dari itu kami pun setuju belajar tatap muka, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang sejujurnya kalau kami dengarkan di televisi adalah nggak salah itu berjumlah 25% dari jumlah siswa. Yang itu yang saya nggak setuju. Yang itu. Karena apa? Di posisi kita di Kecamatan Ersugian khususnya zonanya ini masih hijau. Jadi kami setuju untuk belajar tatap muka ya walaupun walaupun hanya 25%, tapi memenuhi prokes yang berlaku. Itu aja Pak usulan kami Pak dari SD 2 Bangkarjo. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang ini yang jelas itu kemarin memang benar ya. Cuman tempatnya saya mungkin pas tidak hadir kalau di SMP 5. Kalau kata Pak Pemeran tadi itu untuk belajar tatap muka di bulan Januari. Kalau dulu memang pernah saya sampaikan waktu itu di SD Negeri 1 Timberarjo, saya sampaikan sudah kepada wali murid. Saya ingat benar itu. Saya sampaikan bahwa bulan Januari ya itu akan belajar tatap muka. Tapi sudah itu tidak jadi. Itu pernah saya sampaikan di SD Negeri 1 Timberarjo. Nah kalau yang di SMP 5 ini saya kurang paham, tapi sama intinya. Nah, sudah itu banyak tanggapan wali murid, memang banyak yang setuju. Nah, tapi kenyataan sampai wali murid datang ke sekolah nanyakan kenapa kok tidak jadi tatap muka. Untuk selanjutnya kami persilakan dari SD berapa? Pak Yanto dulu, yang sebelah kanan dulu Pak. Yang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kuda hitam Pak Yanto ya. Saya hormati K3S yang masih sendiri. Dalam hal ini saya menyikapi untuk musyawarah mufakat untuk pembelajaran tatap muka 2021. Saya sependapat dengan teman-teman yang lain atau KPS lain untuk tatap muka itu saya sangat setuju. Mengingat hampir 1 tahun lebih kita hampir masuk 2 tahun kita sudah tahu kinerja guru agak menurun dan juga apalagi anak. Dan pengalaman di sekolah kami selama masa pandemi ini, bahkan anak itu malas timbul untuk datang ke sekolah. Bahkan sekarang ada yang tidak mau sekolah lagi. Salah satu contoh di SD kami ada anak
malas untuk datang ke sekolah lagi karena terbawa masa pandemi tadi. Dan juga ada yang dari SMP disuruh datang ke sekolah lagi, dari orang tua dipaksa tidak mau lagi. Nah, dampak dari COVID ini tadi pengaruh. Dan juga untuk prokes, ya alhamdulillah kita sudah siapkan itu. Kita tidak menyalahi aturan dari dinas atau dari pemerintah, kita tetap berjalan. Nah, yang kami harapkan untuk tahun 2000 atau tahun pelajaran baru ini, kita bersama-sama untuk bisa mengajukan untuk tatap muka serentak. Walaupun kita agak melenceng dari aturan, itu kita bersama-sama tanggung resiko itu. Karena mengingat Ersugian zona hijau. Sedangkan kalau di kota besar mungkin banyak pendatang dari luar bahkan dari negara lain. Kalau Ersugian ini terpantau warganya. Seperti sekolah kami. Yang sekolah itulah warganya. Dan juga untuk pendidikan, dunia pendidikan agak di perambat untuk belajar. Karena untuk sekolah ini generasi penerus. Dan juga untuk pasar itu dibuka bebas, mall bahkan di kota-kota. Nah, sedangkan di Ersugian ini kita zona hijau aman-aman. Nah, mungkin itu saja maksudnya saya. Saya sangat setuju untuk tatap muka, walaupun agak menyalahi aturan sedikit. Mohon dukungan dari K3S dan juga pengawas. Kami komitmen untuk tatap muka, mengingat daya serap anak itu sudah jauh menurun, adalah jauh ya, bandel semua. Mungkin itu saja pengaruh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang dikatakan oleh Kepala SD Negeri 1 Marco Mulyo, bahwasanya kita kalau bisa kita tetap kita laksanakan pembelajaran tatap muka walaupun terbatas dan walaupun nanti juri setat dan lain sebagainya, dengan alasan betul sekali akibat dari pembelajaran dari rumah, daring dan lain sebagainya, itu satu yang jelas kinerja guru itu sangat menurun. Apalagi kalau Bapak Kepala Sekolah itu merasakan, ya kan? Kadang-kadang guru disuruh masuk sekolah bisa bantahnya murid suruh libur, padahal bukan libur kan? Murid libur ngapa gurunya masuk? Padahal murid itu belajar dari rumah, kita atur dari sekolah kan? Guru berangkat tetap seperti biasa seharusnya. Guru tetap memberikan tugas dan lain sebagainya. Apa sistemnya itu kita jemput bola, ya kan? Atau anak suruh jemput bola, ya kan? Itu kan seharusnya begitu. Jadi guru tidak libur, tapi guru menyatakan dirinya seharusnya ikut libur, padahal tidak libur. Nah, sudah itu semangat belajar anak juga sangat menurun sekali. Sekarang memang benar Pak Yando, anak saya sendiri suruh berangkat sekolah kemarin belum lulus, itu juga malas. Nah, dia bahkan ngomong, di sekolah loh Pak tidak ngapo-ngapo. Nah, padahal di sekolah itu mau dikasih tugas atau diberikan penjelasan.